Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas senyawa organik turunan amonia. Ya, jadi ini amoniak itu Anda tahu adalah NH3. Ya, ya strukturnya seperti ini. Ya, ini struktur dari amoniak. Satu atom N mengikat tiga atom H dan memiliki sepasang elektron yang bersifat basa. Nah, kalau salah satu dari hanya diganti dengan gugus alkil, misalnya gugus metil, maka amoniak itu berubah menjadi senyawa amina. Ya. Nah, senyawa amina itu kalau diberi nama akhirannya amin dalam bahasa Indonesianya. Ya. Karena di sini uh, ada satu gugus metil yang menggantikan atom H, maka ini disebut dengan senyawa metil amin. Kalau dua gugus metil menggantikan dua atom H, ya, ini masih senyawa amida. Ya, kalau ini kita sebut senyawa amida primer, amina primer. Ya, ini kita sebut senyawa amina sekunder. Ya, karena ada dua gugus uh, alkilnya. Ya, ini namanya dimetilamin. Kalau tiga atom hanya diganti dengan gugus alkil, itu adalah senyawa amina tersier. Ya. Nah, kalau dalam hal ini namanya adalah trimetil amin. Nah, ini kalau di sini gugus alkilnya tidak sama. Ya, yang satu etil, yang satu metil. Maka ini namanya adalah etil metil amin. Urutannya berdasarkan urutan abjad. Ya, jadi bukan metil etil amin, tetapi etil metil amin. Nah, senyawa-senyawa amina di dalam air itu bersifat basa. Ya, jadi kalau di dalam air dia akan menerima satu ion H+, ya, sehingga kemudian membentuk ion yang kita sebut dengan ion amonium. Ya. Jadi senyawa etil metil amin di dalam air itu berubah menjadi senyawa etil metil amonium, ion etil metil amonium. Ya. Jadi ini adalah ion yang terbentuk dari senyawa amina di dalam air. Ya, Anda lihat reaksi ini menghasilkan OH- ya, untuk menunjukkan bahwa senyawa amina itu bersifat basa. Karena amina itu bersifat basa pasti bereaksi dengan asam kan? Ya, jadi kalau direaksikan dengan asam H+, ya, akan terbentuk ion etil metil amonium. Ya. Jadi senyawa yang mengandung N+ itu disebut senyawa ion yang mengandung N+ itu disebut dengan ion amonium. Kita lanjutkan. Ion amonium bersifat asam. Jadi ion amonium akan bereaksi dengan basa. Jadi kalau ion amonium direaksikan dengan ion OH-, maka kita akan kembali mendapatkan senyawa aminnya. Jadi kalau Anda punya metil amonium, ion metil amonium, Anda reaksikan dengan OH-,
Anda akan mendapatkan metilamin. Ya. Itu adalah sifat dari amina. Nah, yang berikutnya, senyawa organik yang mengandung atom N itu adalah amida. Amida itu adalah turunan dari asam karboksilat. Ya. Jadi gugus amida itu adalah gugus yang ini. Nah, ini adalah gugus amida, CONH2. Ya, jadi amida itu mengandung karbonil. Nah, karbon pada gugus amida ini bisa mengikat alkil atau mengikat hidrogen. Ya. Jadi kalau kita lihat yang ini di sini, kalau karbon pada gugus amida ini mengikat metil, maka senyawa amidanya sekarang mengandung 2 atom karbon. Nah, kalau Anda memberi nama senyawa amida, akhirannya adalah amida. Ya, atau amid ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Karena di sini ada 2 atom karbon, maka senyawa ini diberi nama etanamida. Ya, ini nyambung ke sini. Ya. Nah, kalau ada 3 atom karbon, ya, pada senyawa amida, namanya menjadi propanamida. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon namanya jadi pentanamida. Bagaimana kalau ada percabangan? Ya. Seperti biasa, kita pilih rantai utama, yaitu rantai yang paling panjang yang mengandung gugus amida. Ya, dalam hal ini rantai yang paling panjangnya yang ini. Berapa karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini senyawa pentanamida. Tetapi pada karbon nomor 4, ya, itu ada gugus metil. Maka namanya sekarang menjadi 4 metil pentanamida. Ya. Nah, bagaimana amida sekarang dibuat? Ya. Amida itu dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dengan amoniak. Ya. Jadi kita ambil contoh di sini, ya. Ini adalah asam etanoat. Kita reaksikan dengan amoniak. Ya. Salah satu atom H pada amoniak itu bereaksi dengan gugus OH, ya, dari asam etanoat, ya, menghasilkan molekul air. Ya. Lalu gugus NH2-nya berikatan dengan atom karbon pada karbonil di sini, ya, sehingga terbentuk senyawa etanamida. Ya. Ini perlu Anda panaskan supaya reaksinya terjadi. Amida itu bisa mengalami hidrolisis, ya, reaksi dengan air. Jadi kalau amida dihidrolisis dengan air, ya, Anda panaskan, dia akan kembali membentuk asam karboksilat dan amoniak. Jadi kebalikan dari reaksi yang sebelumnya. Ya. Nah, Anda mungkin kenal urea, ya, pupuk. Ya. Urea itu adalah senyawa amida dari asam karbonat. Ya. Kenapa? Karena kalau urea, ini urea, ya, urea mengandung gugus amida. Ya.
Kalau Anda reaksikan dengan air, dia akan berubah menjadi asam karbonat. Ya. Kedua gugus NH2-nya itu digantikan oleh gugus OH. Ya. Jadi, ini saya ini salah. Amida itu mengandung gugus NH2. Di sini ada sepasang elektron bebas, ya. Anda lihat di sini. Ini ada sepasang elektron bebas. Pada amina, atom N ini bisa menangkap H+, jadi dia bersifat basa, ya. Tetapi pada amida tidak demikian halnya. Ya. Jadi pasangan elektron ini tidak bisa menangkap H+. Jadi amida itu tidak bersifat basa. Ya. Jadi amida tidak bersifat basa. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas pada atom N ini, ya, bisa terlibat pada proses resonansi. Jadi ini akan mengalami resonansi, menghasilkan struktur resonansinya yang lain, yang ini, ya, menjadi positif, ini menjadi negatif. Ya. Jadi amida mengalami resonansi, ya. Akibatnya pasangan elektron bebas pada N ini tidak bisa menangkap H+, ya, sehingga amida tidak bersifat basa. Ya. Jadi kira-kira itu beberapa sifat dari senyawa organik yang mengandung atom nitrogen, yaitu amida, amina, dan amida.